Halo Sobat Lensa, kembali lagi nih bersama kami di podcast Suara Lensa. Nah, kali ini kami bakal ngebahas sesuatu yang baru, yang fresh gitu, nggak seperti 2 episode yang kemarin, ya nggak Bi? Ya bener banget tuh Bang. Jadi episode kali ini kami mau membahas yang lebih baru gitu daripada episode sebelumnya. Jadi episode kali ini kita mau membahas apa sih Bang? Tentang seputar kampus nih Bi. Ya bener Apalagi banget. kampusnya itu adalah kampus Politeknik Negeri Banjarmasin. Ya bener banget. Jadi kan episode kemarin itu kita membahas tentang Pokseni dan Pokseni gitu ya. Dua episode ya, Iya. kita ngebahas Dua episode ya. Jadi episode kali ini kita harus membawakan yang lebih baru gitu. yang fresh ya nggak? Iya, jadi tapi nih pasti mereka bingung nih siapa sih kita di depan ini. Iya dong, Jadi kita harus perkenalkan diri dulu nih Bang. boleh. Jadi ini perkenalkan nih, nama aku Muhammad Saupi. Kalian bisa panggil aku Saupi. Dan partner di sebelah aku. Dan aku Raichan Baturahim, bisa panggil aku Raichan. Tapi nih jangan sedih nih untuk Sobat Lensa. Pastinya kami di sini tidak berdua aja nih. Ada tamu yang sangat spesial gitu yang Siapa kami tuh undang. Pi, kira-kira tamunya? Nah, penasaran kan? Jadi kami membawa tamu yang dari jauh gitu. Wis. Dari duta kampus Poliban. Wah, jauh banget ya. Iya, benar banget. Jadi nih, ada kakak cantik dan abang ganteng di sebelah Waduh. kami. Kebalik, ada kakak cantik dan abang ganteng. Nah, jadi bisa dulu dong perkenalkan abang dan kakaknya. Bisa say hi dulu tuh ke kamera depan. Halo. Hai. Jadi bisa perkenalkan dulu nih dari abang siapa dan kakak siapa gitu. Halo Sobat Lensa, perkenalkan nama aku Muhammad Aldori Azmi. Aku biasa dipanggil Aldo, aku dari jurusan Administrasi Bisnis, tepatnya di program studi D3 Manajemen Informatika. Dan aku sekarang semester 2. Wow. Kalau kakak yang cantik ini siapa nih? Halo Sobat Lensa, kenali nama aku Claudia Nur Aldila. Aku dari jurusan Elektro Prodi D4 Sistem Informasi Kota Cerdas. Sekarang aku berada di semester 4. Wow. Jadi kan Sobat Lensa kayaknya bingung nih. Apa sih yang yang dipakai mereka itu ya kan? Kayak mengkilat-kilat gitu ya. Warna emas lagi gitu ya, benar Gabi. sekali. Pasti kan mereka bingung kenapa sih mereka berdua ini pakai itu. Bisa dong jelaskan apa itu dan siapa kalian gitu kan. Nah, jadi selempang yang kami pakai berdua ini adalah bisa dilihat itu Poliban Kampus Ambassador. Wow. Nah, jadi Poliban Kampus Ambassador adalah Duta Kampus Politeknik Negeri Banjarmasin. Wow, keren banget nih. Tepuk tangan dong untuk mereka berdua. Jadi Nah, nih, kira-kira duta kampus itu apa sih? Nih banyak yang bingung. Brand ambassador Poliban, duta kampus itu apa gitu? Buat sobat Lensa. Nah, dari duta kampus itu ya, kan dari katanya aja nih duta. Duta itu kan kayak icon ya, atau simbol lah. Nah, dimana menurut aku sendiri duta kampus itu merupakan kayak icon kampus, dimana merupakan mahasiswa-mahasiswa terpilih nih yang bakal kita tujuin sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Banjarmasin itu seperti ini loh. Itulah yang disebut dengan duta kampus. wow keren banget ya. Boleh izin menambahkan? Ya boleh Boleh, silakan. silakan. Ya, jadi Duta Kampus Politeknik Negeri Banjarmasin adalah mahasiswa dan mahasiswi yang dipilih oleh Kampus Politeknik Negeri Banjarmasin sebagai maskot serta ikon yang memiliki beberapa tugas seperti mempromosikan kampus Poliban dari segi jalur pendaftaran, dari segi beasiswa, kemudian keunggulan dan keunikan yang dimiliki oleh Politeknik Negeri Banjarmasin. Wow keren banget ya, bisa dilihat dari kakak dan abang itu sudah keren-keren gitu, Keren-keren apalagi di dan duta cantik kampus gitu. gitu ya. Tambah keren kan mereka gitu kan. Apalagi kita bisa duduk di samping mereka Wah, gitu. Kita juga merasa keren gitu. Keren. Ya. Terus nih, pasti kan kalian dapat pelajaran yang sangat penting nih di Poliban. Apa sih yang pelajaran sudah kalian dapatkan gitu selama menjabat jadi duta kampus gitu? Pelajaran yang aku dapat sebagai menjabat ya Duta Kampus Poliban ada banyak. Yang paling pertama itu, yang paling utama gitu kan tentang kepercayaan diri. Jadi sebelum aku menjabat sebagai duta kampus, kadang aku orangnya pendiam gitu kan, kurang percaya diri, misal berbicara di depan umum dan sebagainya. Nah, setelah aku menjabat sebagai duta kampus dari proses-prosesnya gitu kan, dari karantina yang 3 hari kemarin itu aku dipaksa untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri seperti berbicara di depan umum dan sebagainya gitu. Jadi setelah menjabat sebagai duta kampus ini kepercayaan diri aku meningkat gitu. Wow. Kalau Kak Claudia gimana nih? Untuk sejauh ini udah 6 bulan ya kita menjabat Ya, jadi 6 duta bulan. kampus itu pelajarannya sih banyak banget sih kalau bisa dibilang.
kita bisa jadi belajar cara ngatur waktu, cara buat ngeorganisir nih anggota-anggota duta kampus yang lainnya juga, dan juga kita bisa makin ngasah otak buat mikir gimana nih caranya supaya kampus kita lebih dikenal banyak orang. Wah, keren banget nih. Berarti banyak banget nih Iya, benefit betul. yang kalau jadi duta kampus gitu. Iya, benar banget. Tadi kan ada juga tuh mengatur waktu. Gimana sih tip and tricks tuh untuk kalian gitu supaya sobat Lensa tahu nih gimana sih tip and tricks supaya bisa membagi waktu untuk mereka gitu. Dari duta kampus sama juga menjadi mahasiswa gitu. Iya, benar banget. Oh iya. Kalau dari aku sih untuk memanajemen waktu ya. Iya. Nah, kalau untuk aku mengatur dan manajemen waktu itu misalnya nih dari tugas kan, biasanya tugas dari dosen kan. Nah, kalau tugas dari dosen itu biasanya kalau udah diberikan tugas dari dosen kan, nah aku biasanya langsung ngerjain tugasnya, nggak nunda-nunda. Biasanya kalau mahasiswa sih biasanya nunda-nunda gitu, Iya, karena benar banget, ya. gitu. Apalagi gitu. kami kan gitu kan. Benar. Nah, jadi kemudian juga kalau misalnya dari bangun tidur pagi gitu kan, itu sudah ada manajemen waktunya gitu. Wah, Dari keren ini banget. misalnya dari jam ini harus ngapain, jam ini harus ngapain gitu. Jadi sudah terstruktur dan misalnya dari tugas itu juga gitu. Wow, keren Berarti banget. kan. nyicil-nyicil gitu ya. Ah, benar. Nggak sekaligus satu malam gitu. Nah, agak sekaligus benar. Harus dicontoh nih kan Bang Iya, Ejan, betul. jangan lambat-lambatin gitu Iya, ya. maaf Sobi. Kalau Kak Claudia nih gimana nih? Kalau aku sih biasanya bikin list gitu ya. Jadi misalkan ada pakai sticky notes atau Wow. kayak di kamar biasanya aku tempelin tuh. Misalkan hari ini ada kegiatan apa aja nih. Jadi kita bisa lebih mikir, oh berarti aku dari jam segini sampai jam segini harus ngelakuin ini. Dari jam segini harus ini. Jadi nggak ada yang apa ya, maksudnya itu ngambil waktu dari yang ini atau ngerjain yang itu pakai waktu yang itu. Jadi itu sih yang bikin aku lebih ngeorganisir lagi waktu yang lain. Kreatif gitu juga ya. Lebih teratur Iya. gitu. Kalau si Kak Claudia ini. Sama aja teratur juga, kok kan dulu aja. Yo, Jadi kita masuk aja nih ke pertanyaan selanjutnya. suka seputar kampus ya kan. Ya benar banget nih. Apa nih Bang? Nah, ini khusus buat mahasiswa baru nantinya. Bang Aldo dan Kak Claudia sendiri, khususnya Bang Aldo nih baru masuk gitu tahun ini. Nah, pasti ada culture shock tersendiri gitu. Dari yang awalnya masuk ke sekolah biasa menjadi kampus gitu. Kalau dari aku sih culture shock nggak terlalu banget ya. Contohnya tapi seperti ada culture shock yang aku miliki setelah kuliah di Poliban ya. Contohnya apabila nih kan dari SMA itu kan misalnya ada 4 masalah nilai nih dari guru sama siswa gitu kan. Nah, biasanya kan kalau dari guru itu yang memberikan info nih bahwa siswa ini kurang nilainya gitu kan, ada masalah tentang penilaian gitu kan. Kalau di kampus ini malah mahasiswanya gitu yang mencari dosennya gitu kan, lebih inisiatifnya lebih tinggi lagi. lebih inisiatif gitu benar ya. gitu. Dan juga kan kalau dari SMA itu kan pakai seragam gitu kan. iya. Pakai seragam sudah teratur dari hari Senin sampai dengan hari Jumat gitu kan. Kalau di kampus itu kan kita pakai baju kan bebas gitu kan ya. Harus sopan santun gitu juga kan, harus baju sopan gitu kan. Nah itu kan setiap harinya harus memikirkan gitu outfit apa yang harus dipakai. Nah gitu, itu sih. Berarti bingung Ah, milih outfit buat Benar, hari lebih, besoknya tuh kalau apa dari aku gitu. lebih enak pakai seragam gitu kan. Oh, oke. Lebih iya. teratur. Benar. Jadi nih untuk sobat lensa nih yang mau masuk ke perkuliahan gitu jangan Siap-siapin jangan- outfitnya iya, ya kan, Bi? benar, harus siap Ada dari outfit. sekarang gitu kita nabung outfit gitu. Dari hari Ada Senin outfit sampai ini. hari Iya. Jumat. Supaya bisa main TikTok gitu kan di Ah, kampus kan betul. seru gitu kan. Terus Jadi- kalau Kak Claudia sendiri biarpun sudah semester 4 ya, Iya. pasti ada culture shock tersendiri waktu Kalau awal. aku sih culture shock yang pertama kali aku rasain itu cuma di bidang pelajaran aja sih. Soalnya kan aku dari SMA nih. Yang SMA kan pasti pelajarannya lebih banyak teori dong. Terus waktu masuk di Politeknik di Banjarmasin ini kan kerasa banget nih. Ternyata lebih banyak prakteknya nih, lebih banyak turun ke lapangannya, terus harus lebih banyak inisiatifnya juga buat bangun pagi segala macam itu kan, itu yang lebih susah sih buat aku untuk yang pertama. Cuman waktu ngerasain udah 4 semester ternyata nggak seberat yang kita pikirkan juga kalau kita bisa itu tadi ngeorganising waktu tadi. Yang keren penting sih. beradaptasi ya. Iya, Ya. betul. Beradaptasi. Makin lama makin kebiasaan aja. Nah, iya, udah betul. biasa. Jadi nih selama kalian apa sih namanya sih jadi mahasiswa nih di Poliban ini, ada nggak sih yang menarik gitu untuk mahasiswa baru masuk Poliban gitu, ada nggak sih menarik salah satu aja gitu? Ya, kalau untuk menarik salah satunya itu yang pastinya itu kan bagi siswa yang SMK nih kan. Iya. Walaupun SMA juga gitu kan.
untuk prakteknya lebih banyak gitu kan. Terus untuk kelulusan nanti, kalau misalnya nanti lulus Poliban, nah itu dari pihak Poliban sendiri, dari kampus sendiri itu tidak membiarkan mahasiswanya itu tidak mendapat pekerjaan gitu kan. Ada yang namanya program LSP, ada program CDC gitu kan. Nah jadi apabila dari lulusan Poliban nih belum dapat pekerjaan, nah bisa saja dari mahasiswa yang telah lulus ini mencari tentang lowongan-lowongan pekerjaan di CDC maupun di LSP gitu. Nah gitu sih. Wow, keren banget ya Poliban ini bisa Benar. mempekerjakan gitu untuk mahasiswa yang baru lulus. Tepuk tangan dulu dong untuk Poliban. Wah, keren banget sih. Wajib banget nih untuk calon mahasiswa masuk ke Poliban ini. Poliban ya. Gitu. Nggak bakal nganggur. Ya bener banget. Kalau untuk Kak Claudia gimana sih gitu? Yang menarik dari Poliban ini apa sih? sendiri? Kurang lebih sama juga sih kayak Aldo ya, pasti prakteknya itu yang kita bisa dapetin di Politeknik di Banjarmasin ini daripada di kampus yang lainnya. Karena juga kan kita bervokasi ya, Ya, benar. yang pasti teori itu tetap ada, cuman kita lebih mengutamakan di praktek, terjun langsung ke lapangan, dan juga itu juga mengasah cara kerja kita bagaimana nanti benar. kalau kita sudah turun ke lapangan pekerjaan yang sebenar-benarnya gitu. Wah, keren Karena banget. Poliban itu tujuannya kan lulusannya itu kan tepat waktu dan dapat kerja gitu kan. Iya. Nah gitu, siap di dunia kerja gitu. Wah, keren banget ya Poliban. Berarti apakah hal tersebut yang bikin kalian jadi masuk Poliban gitu? Ya benar. Izin jawab, sesuai dengan Poliban itu juga ya, slogan Poliban itu Profesional, profesional, lulus tepat tepat waktu, waktu, dan dan- juga cepat cari kerja. Wah, Itu sih keren yang banget membuat sih. aku pertama yang menarik nih buat masuk Poliban, dan juga aku tertarik dengan salah satu jurusan yang ada di Poliban dan cuman ada di Poliban, yaitu Apa tuh? D4 Sistem Informasi Kota Cerdas. Jurusan aku Wah, sekarang. keren banget sih. Tepuk tangan dulu dong. Pasti kan bingung tuh, kan dari Kak Audi nih dari IKC kan, terus Bang Aldo dari MI gitu kan. Informatika. Ada berapa banyak sih gitu jurusan dan Dan prodi yang prodi. ada di Poliban ini, bisa sebutkan aja deh. Oke, kalau untuk di Politeknik Negeri Banjarmasin sendiri itu memiliki 5 jurusan. Nah, untuk program studinya ada 19. Nah, untuk yang pertama itu ada jurusan teknik sipil nih. Nah, yang di jurusan teknik sipil sendiri itu memiliki 5 program studi. Yang pertama itu ada D3 teknik sipil, kemudian ada D3 teknik pertambangan, kemudian D4 teknik bangunan rawa, kemudian yang baru nih dari perpindahan nih dari D3 ke D4 yaitu D4 rekayasa geomatika dan survei, kemudian yang kelima ada D4 teknologi rekayasa konstruksi jalan dan jembatan. Nah, kemudian ada juga nih jurusan yang kedua yaitu jurusan teknik elektro. Nah, untuk jurusan dari teknik elektro sendiri itu memiliki 5 program studi. Yang pertama ada program studi D3 teknik listrik, kemudian D3 teknik elektronika, kemudian D3 teknik informatika, kemudian D4 sistem informasi kota cerdas itu prodi dari Kak Claudia. Iya betul. Nah, kemudian D4 teknologi rekayasa pembangkit energi. Kemudian yang ketiga ada juga nih jurusan teknik mesin. Nah, untuk sobat-sobat lensa nih atau calon-calon mahasiswa yang sangat menyukai untuk misalnya motor-motor gitu kan, otomotif ini sangat cocok ini. Yang pertama itu ada program studi D3 teknik mesin, kemudian D3 teknik alat berat, dan ada juga nih D4 teknologi rekayasa otomotif. Nah, kemudian ada juga nih jurusan yang keempat nih, jurusan akuntansi. Nah, di jurusan akuntansi sendiri memiliki 3 program studi. Yang pertama ada D3 akuntansi, kemudian yang kedua D3 komputerisasi akuntansi, dan yang keempat ada akuntansi lembaga keuangan syariah. Dan yang terakhir ada jurusan administrasi bisnis nih Kak. Nah, yang pertama itu program studinya jurusan atau program studi D3 administrasi bisnis. Kemudian program studi aku sendiri yaitu D3 manajemen informatika, dan yang ketiga ada D4 bisnis digital. Wah, keren banget sih. Berarti banyak banget nih Banyak pilihan-pilihan banget. buat mahasiswa baru nantinya Pilihannya, buat masuk ke benar. Poliban. Gak usah bingung lagi gitu ya untuk Ya, mahasiswa nggak usah bingung baru lagi. untuk masuk Poliban ini, kan udah banyak banget pilihannya banget, gitu. benar. Kalau yang suka mesin bisa masuk mesin Mesin. gitu, yang suka hitung-hitung masuk akuntansi gitu suka ya. coding bisa teknik elektro. Wah. Nah, benar. Yang suka bisnis juga bisa masuk bisnis Ya. ya. Wah, keren banget ya Bang. Terus nih, Terus juga jalur apa aja sih buat cara masuk ke Poliban ini gitu? Nah, untuk sekarang itu ada 3 jalur nih untuk masuk atau mendaftar di Politeknik Negeri Banjarmasin. Yang pertama itu ada jalur SBMPN nih. Nah, jalur SBMPN itu dibuka pada tanggal 6 April kemarin sampai dengan akhir bulan ini, yaitu pada tanggal 30 Juni 2022. Nah, untuk calon-calon mahasiswa nih bisa dicek langsung di website yaitu sbmpn.politeknik.or.id. Nah,
Kemudian ada juga di jalur prestasi. Kemarin itu sempat dibuka jalur prestasi dan juga ditutup kan jalurnya. Nah, untuk sekarang dibuka lagi nih untuk jalur prestasi. Jadi sangat cocok bagi calon-calon mahasiswa yang memiliki sertifikat lomba. Kemudian bagi orang yang hafal Al-Quran juga nih untuk yang hafiz Al-Quran. Nah, untuk jalur prestasi ini dibukanya pada tanggal 20 Juni sampai dengan 5 Juli 2022. Nah, untuk bisa langsung dicek di website yaitu pmb.poliban.ac.id. Nah, kemudian ada nih jalur yang terakhir nih di Politeknik Negeri Banjarmasin, yaitu jalur mandiri nih Kak. Nah, untuk jalur mandiri sendiri itu dibuka pada tanggal 9 Juli nanti sampai dengan 4 Agustus 2022. Dan bisa dicek langsung di website di pmb.poliban.ac.id gitu. Wow. Nah, nanti buat calon-calon mahasiswa Poliban bisa aja cek jalur-jalur yang tadi ya. Nanti. Benar. Bisa langsung ke IG Poliban juga kan? IG Poliban dan IG Duta Kampus Poliban juga. Wah, langsung aja gitu ya, langsung cek and recheck gitu ya. Cek, benar. Terus nih, kan setiap mahasiswa Poliban, mahasiswa baru Poliban pasti diwajibkan tuh ikut Bintal Pisdis nih. Benar. Sebagai kami sudah merasakan gitu juga kan. Bisa nggak sih kalian jelaskan apa sih Bintal Pisdis itu? Terus apa sih kira-kira kegiatan yang dilaksanakan di sana gitu? Jadi Bintal Pisdis itu adalah singkatan dari kepanjangannya itu bimbingan mental, fisik dan disiplin. Nah, jadi di sana kita selama 3 hari dirindam gitu kan, dididik oleh tentara untuk bisa meningkatkan mental kita, kemudian meningkatkan melatih fisik kita juga. Karena itu sangat-sangat bermanfaat bagi kita sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Banjarmasin yang dimana kita bertujuan untuk kan siap dunia kerja gitu kan. Karena di dunia kerja itu nanti itu sangat terpakai gitu kan. Yang telah dididik di Bintal Pisdis tersebut. Nah, gitu Pak. Oke. Terus kan nih pasti kan kita sangat senang nih kan selama kita dirindam, pasti itu sangat kayak menggebu-gebu gitu kan. Benar. Kayak kegiatannya seru, terus mendidik terus juga. sehat gitu kan. Gimana sih pendapat kalian gitu setelah terjadinya Bintal Pisdis gitu? Gimana sih rasanya setelah mengikuti itu? Menurut aku sih kegiatan Bintal Pisdis ini bagus banget ya, karena kita selain bisa dapat teman juga nih dari baru. prodi-prodi baru, jurusan baru, kita juga bisa belajar disiplin, karena kan kedisiplinan di sana sangat ditekankan banget nih di Bintal Pisdis. Semua jadwal kita sudah terstruktur, jam segini harus ini, dan tidak semua orang biasa melakukan itu, tapi di sana kita harus melakukan dan mengikuti. Dituntut harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada di sana gitu. Berarti bisa dibilang Bintal Pisdis itu cara Poliban untuk membuat mahasiswa barunya beradaptasi pada lingkungan kampusnya. Pelajaran baru gitu juga kan. Gitu. Terus nih apa sih harapan kalian gitu untuk mahasiswa baru nanti? Gitu. Untuk harapan aku untuk mahasiswa baru nanti, jadilah mahasiswa yang bisa berinovasi dan juga memiliki karakter yang baik. Nah, gitu sih. Sudah habis nih Bang pertanyaan dari APM Lensa. Tapi jangan sedih nih kalian berdua nih, jangan sedih. Jadi kami sudah mengumpulkan nih pertanyaan dari Sobat Lensa nih di Instagramnya LPM_Lensa. Jadi nih ada pertanyaan pertama dari Alkatiri_Akmal. Apa tuh pertanyaannya, Pi? Bujukkah ya Pakai bahasa Banjar ya dia? Iya nih. Benarkah Poliban ada D2-nya, Jar? Nah, bahasa Banjar ulang nih. Gimana tuh? Yap, izin jawab. Nah, jadi untuk Alkatiri nih. Nah, untuk D2 itu untuk info yang terbaru itu emang ada, yaitu ada program fast track. Nah, jadi di program fast track itu sendiri itu memang kami belum dapat informasi yang lebih banyak untuk lebih luas tentang fast track atau D2 tersebut. Tapi dari kampus sendiri, dari kampus Poliban itu langsung melakukan kerjasama nih ke sekolah-sekolah tentang fast track tersebut. Nah, gitu sih. Oke nih Pi, ada pertanyaan dari username-nya mfendi_. Wah, keren banget ya namanya ya. Pasti Fendi dong. Ya, pasti dong, Nggak mungkin kayak Chan. Nggak mungkin dong. Oke. Nah, terus tuh pertanyaan itu UKM yang sering ada event di Poliban apa aja nih Kak? Dan UKM di Poliban itu apa aja adanya? Oh iya, apa aja sih Kak UKM yang ada di Poliban gitu kan? Nah, untuk event-event UKM itu, setiap UKM itu pasti memiliki event-event yang terkenal gitu, yang menarik juga, yang besar juga. Nah, kalau untuk UKM yang ada di Poliban itu banyak banget nih Kak. Yang pertama itu ada UKM Komunitas Pencinta Alam, yaitu KPAP. Nah, ini sangat cocok bagi kalian yang menyukai alam gitu, yang suka berpetualang, yang suka mendaki gunung, bukit dan lain-lainnya gitu. Wah, cocok banget ya Cocok untuk banget. pecinta alam. Pecinta alam gitu. Bener.
Kemudian ada juga nih UKM Teater Wasi Putih atau TWP. Nah, ini sangat cocok bagi kalian yang menyukai acting seperti teater, kemudian juga musik dan yang lainnya. Wow, yang punya bakat seni gitu ya, Bakat bisa seni, banget bener, untuk bakat masuk seni. TWP gitu ya. Bakat acting. Ya, kayaknya punya bakat acting Bang Boleh Aidan dong ini. nanti ya. Bisa dong, TWP gitu ya. Kemudian ada juga nih UKM basket untuk kalian yang suka berolahraga. Kemudian ada juga UKM Music Generation atau MG. Apa tuh Bang? Nah, untuk UKM Music Generation atau MG ini sangat cocok bagi kalian nih yang suka nonton konser, yang suka musik, dari namanya aja kan musik gitu kan. Wow. Nah di UKM MG ini biasanya itu mereka itu mengadakan konser-konser gitu, konser-konser yang ada di Banjarmasin dan juga mengundang bintang tamunya gitu, bintang tamu. Wow, seru banget ya Seru kayaknya ya. Cocok banget untuk anak muda. Anak muda gitu, benar-benar. Yang energik. Wah, keren banget Suka musik. Kemudian ada juga UKM LKI Al-Ikhlas. Kemudian juga ada UKM Futsal, UKM Sorinji Kempo, itu UKM bela diri. Kemudian di UKM bela diri ada juga UKM Taekwondo. Kemudian ada juga UKM LPM Lensa. Wow, keren kita nih, Pi. Ada untuk anak Lensa. Mana lambangnya? Wih, Nah, saya ini dong. lambangnya. Terus Nah, nih, apa terus lagi ada nih? juga nih UKM Bola Poli, UKM PMI Unit Poliban, itu UKM kalau belum tahu nih itu UKM PMR-nya di sekolah-sekolah kalian gitu kan, UKM KSR. Kemudian ada UKM Bulu Tangkis. Nah, selain UKM ini kan ada juga komunitas-komunitas nih yang ada di Poliban juga banyak. Yang pertama itu Polsai nih. Nah, Polsai ini adalah komunitas yang sangat cocok bagi kalian nih yang suka berbahasa asing gitu kan. Oh, bisa banget ya ikut bener. itu tadi supaya melatih Melatih bahasa juga dan dari- meningkatkan skill kebahasaannya. Iya, juga. benar banget. Benar. Kemudian ada juga nih komunitas KSEI yaitu kelompok studi ekonomi Islam. Kemudian ada juga komunitas paduan suara, komunitas tari, e-sport, robotik, ASC atau Al-Quran Study Club, PCC atau Poliban Creative Club, dan komunitas Duta Kampus Politeknik Negeri Banjarmasin. Wow, tepuk tangan dong untuk Tangan Duta dong buat Kampus. sobat-sobat Lensa. Bisa banget gitu ya kalau Ah. bingung nih masuk Poliban, bingung mau meluangkan skillnya di mana, bisa aja pilih kayak Dan sebanyak ingin menambah itu. skill juga, Bi. Iya, pasti kan ada nih yang suka ikut PMR bisa aja ke KSR, yang suka acting juga Iya, bisa langsung ikut TWP Iya, betul ya kan. banget. Jadi gak usah bingung lagi kalau Nggak usah masuk bingung Poliban mau meluangkan karyanya di mana gitu ya. Asal gak semua aja diikuti gitu. Ya, kan capek Capek, gitu ya. capek. Karena Tugas. kan sebagai tugas mahasiswa kan yang pertama ikut tugasnya kuliah. Ya, benar betul. banget, jangan jangan Sepelekan diganggu gitu gitu ya. ya. Tugas sekolah Jangan kan. dinomor Tugas dua, sekolah sorry, tugas kuliah maksudnya. Jangan gugup dong, Pi. Ya, jadi gugup dibilang gitu. Tadi nih langsung Kayaknya aja. nih Sophie ini banyak tugas ya jadi gugus Ya, ya. ya, kayaknya Sophie tahu punya. banget ya Anda ya. Bang Aldo nih tahu banget ya. Karena kita sama jurusan Sama-sama Bener, sama. manajemen MI informatika. ya. MI. Hidup MI. Hidup bisnis digital. Siapa sih? Udah bener banget deh. Terus nih ada lagi. Ada juga kan himpunan gitu. Apa Ah, sih Bang himpunan. himpunan yang ada di Poliban ini? Nah, jadi himpunan yang ada di Poliban itu ada 5 sesuai dengan jurusan yang ada di Politeknik Negeri Banjarmasin. Nah, jadi himpunan ini adalah organisasi yang mewakili masing-masing jurusannya gitu. Yang pertama itu ada Himpunan Mahasiswa Sipil atau HMSB, kemudian ada Himpunan Mahasiswa Elektro atau HME, kemudian ada juga Himpunan Mahasiswa Akuntansi yaitu HIMA, kemudian ada juga Himpunan Mahasiswa Bisnis yaitu HMB. Nah, di balik himpunan ini ada juga yang menaunginya nih. Nah, di atasnya yaitu untuk di bidang legislatif itu ada Dewan Perwakilan Mahasiswa atau yang biasa disingkat DEPMA. Kemudian ada juga di bidang eksekutifnya nih yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa atau yang biasa disingkat BEM. Cocok banget nih untuk siswa-siswa yang suka ikut OSIS Nah, atau suka benar. ikut kegiatan di Ah. sekolahnya bisa aja langsung ke himpunan-himpunan maupun UKM dan yang lain-lainnya gitu. Apalagi badan eksekutif mahasiswa Iya, nih, itu ya kan. sangat Yang paling terkenal tinggi. gitu ya di Poliban kayak pokoknya semua UKM itu tertuju pada BEM gitu. Iya. Benar. Jadi wajib banget yang namanya siswa-siswi ikut apa sih namanya UKM ya itu. Untuk meningkatkan diri. Ya benar banget supaya lebih terasah gitu ya Terasah. skillnya. Terus nih ada lagi nih pertanyaan Apa tuh, Bi? selanjutnya dari Net
titik ambis. Waduh. Ambisnya 3 kali. 3 kali nih Ambis ambis. 3 kali ya, ambis 3 kali gitu. Jadi Jatuh. kesel. Jatuh nih. Terus nih ada pertanyaannya, cocok banget sih sama pertanyaannya gitu. Apa? Ada beasiswa nggak di Poliban? Katanya. Nah, yang pertama itu ada beasiswa KIPKA nih, yaitu Kartu Indonesia Pintar Kuliah gitu kan. Nah, untuk KIPKA ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, tapi dalam bidang ekonominya itu ada kekurangan gitu kan. Nah, jadi sangat cocok bagi kalian yang berprestasi nih. Kemudian ada juga nih beasiswa yang kedua, yaitu beasiswa ADIK, yaitu untuk program studi atau program afirmasi pendidikan tinggi. Itu kan untuk mahasiswa atau calon-calon mahasiswa yang bertempat tinggal di daerah-daerah gitu Kak, yang terpencil gitu, sangat cocok nih beasiswanya. Kemudian ada juga kerjasama PLN, yaitu untuk prodi teknik listrik. Kemudian yang terakhir ada juga beasiswa kerjasama dengan PT Trakindo, yaitu untuk prodi teknik mesin. Wow, jadi nggak usah bingung lagi gitu ya. Buat berkuliah di Poliban. Gitu. Karena sudah disediakan gitu banyak banget beasiswa yang disediakan untuk mahasiswa baru gitu. Jadi nggak usah bingung lagi kalau masuk Poliban itu gimana sih bayangnya gitu, karena sudah ada banyak beasiswa Beasiswa yang disediakan. tersedia. Ya benar. Terus nih yang bisa membantu para ya, mahasiswa. bener banget. Jadi ini ada pertanyaan lagi nih dari siapa Bang? Dari JZZ KEWL nih. Wah, sulit sekali. banget ya. Sulit banget, ngejanya sulit gitu. Iya. Terus pertanyaannya itu di Poliban boleh bawa bekal nggak Kak? Nah, ya boleh banget di Poliban bawa bekal. Apalagi kalau misalnya bagi-bagi sangat boleh banget gitu. Wah, Bagi-bagi dengan bagi-bagi dosen, ya. dengan teman-teman sekelas gitu kan. Ya sharing-sharing gitu ya. sharing-sharing. Karena kan banyak juga tuh mahasiswa yang kelaparan gitu. Kelaparan. Sebenarnya kami kan sudah Kami lama juga. gitu ya. Asalkan kalau masih dalam pembelajaran atau masih dalam kelas gitu kan, diperhatikan lagi tergantung Kebersihannya juga dijaga. tergantung peraturan dari dosen juga sih. Ada juga dosen yang memperbolehkan belajar sambil makan dan yang lainnya gitu. Asal dijaga kebersihannya gitu. Oke. Tapi di Poliban juga ada kantin kan Kak? Oh, Ada iya, kantinnya, benar. benar. Kan baru buka juga Baru kan buka Kak, juga kantinnya. setelah 2 tahun. Iya. Habis pandemi Nah, baru habis buka pandemi. kantin. Ya benar banget, bisa aja tuh kalau bingung. Biasanya kan kita kan sebagai mahasiswa tuh bingung mau makan siang di mana. Kebanyakan kan biasanya mau makan siang di di mana tuh nama jalannya? Aku lupa. Cendana. Ya, di Cendana. Kalau enggak masuk Poliban ke Pak Ijo. Iya, Pak Ijo kan murah banget gitu ya. Sponsor ya Pak Ijo ya. Terus nih, jadi bisa aja langsung ke kantin kan supaya menambah pemasukan ibu kantin gitu. Jadi kita wajib melestarikan kantin Poliban gitu kan. Terus nih ada pertanyaan selanjutnya. Dari siapa, Bi? Dari Septian Waduh. Danoya. Waduh. Namanya pasti Nanda dong. Iya dong, ya kali Kak Canda. Mungkin dong. Terus nih pertanyaannya, apa saja sih aksi nyata yang sudah dilakukan Duta Kampus untuk Poliban? Katanya. Aksi nyata yang udah Duta Kampus Poliban lakuin nih buat Poliban itu sendiri, itu kami pernah melakukan Expo Man 1 dan juga ada Sunday Morning yang kemarin itu kami bagi-bagi brosur juga di Siring. Dan juga menaiki bis wisata kemarin. Wah, keren banget. Seru pasti kan? Seru banget. Muter-muter juga kan, keliling-keliling sambil di Banjarmasin. sosialisasi juga kemarin di dalam. Nambah wawasan tentang Banjarmasin juga gitu. Dan juga ada kunjungan dan sosialisasi di SMK 1 kemarin. Satu Banjarmasin. sekolah Kebetulan siapa tuh? itu sekolah aku dulu. Iya, gitu kan. sekolah aku juga Oh, itu iya. dulu. Ya, sekolah aku juga. Ada alumnusnya di Iya. situ berarti. Alumnus tercinta ini kan. Iya, dan juga ada sosialisasi di Pasar Ramadan waktu bulan puasa Wah, kemarin keren juga, banget. dan kita berbagi souvenir buat pengunjung dan kita tanya-tanyain tuh Tanya-tanya tentang sedikit seputar tentang- Poliban. Iya. Mau dong juga kami nih souvenir dari Duta Kampus kan supaya Iya. kenang-kenangan gitu kan. Ya, boleh dong. Boleh dong. Masih banyak sebenarnya. Wah, dapat nih kita nih. Bisa Wah. didoakan. Itu sih yang baru kita lakuin dan bakal nantinya pasti bakal tambah banyak lagi. Benar. Ya. Contohnya tadi sore kami akan melakukan sosialisasi juga nih di luar daerah nih Kak. Pertama kali gitu kan di Amuntai. Nah, di tepatnya di SMKN Negeri 2 Amuntai. Jauh pasti- banget nih kamu. Iya, pasti capek banget nih, jadi kalian pasti kalian harus tetap semangat nih. Siap, Walaupun banyak kegiatan kan, tapi kalian harus semangat gitu. Untuk Poliban yang terbaik. Wah, terbaik. Terbaik. Terus nih ada pertanyaan selanjutnya dari orang yang sama, Septian dan Noya. Waduh. Seberapa besar sih pengaruh dengan adanya Duta Kampus di Poliban?
Duta kampus itu menurut aku cukup ini ya, cukup berpengaruh buat kampus itu sendiri. Tidak harus duta kampus Poliban, cuman duta kampus yang lainnya pun pasti sangat berpengaruh juga buat kampus itu sendiri. Karena kita kan mempromosikan kampus itu sendiri bukan cuman di internet, di Instagram, TikTok atau yang lain-lainnya, tapi kita juga turun langsung ke lapangan buat bagi brosur, buat sosialisasi apa itu Poliban, apa aja jurusan yang ada di Poliban. Itu juga cukup menarik minat lah banyak buat siswa-siswa sekolah lain yang mau berkuliah di Poliban itu sendiri. Wow, keren banget ya dengan adanya duta kampus ini di Poliban. Tepuk Bisa. tangan dong dulu Wah, untuk ya. duta kampus. Duta kampus kita. Ya, lalu ada pertanyaan dari siapa lagi nih, Pi? Septiananda Dulu atau ya, lagi? wah itu lagi yang bertanya ya. Banyak banget dia, kepo banget kayak tentang Kayaknya duta dia kampus sudah dan bertanya. Poliban. Iya, kayaknya dia sudah bertanya 10 kali tapi kita pilih 3 aja deh. 3 aja deh, nggak usah Kayaknya banyak-banyak. ya, kayaknya ya. Terus nih, apa nih pertanyaannya Bang? Terus tuh pertanyaan dari Nanda ini, sebutkan kontribusi Poliban pada mahasiswa dan atau mahasiswi yang berprestasi. Baik, untuk kontribusi Poliban bagi mahasiswa-mahasiswi yang berprestasi itu kan ada banyak, contohnya dari pelaksanaan UKM serta himpunan-himpunan nih, ada melakukan program-program kerja seperti lomba-lomba dan yang lainnya. Dan juga nih untuk Porseni ke-13 nih, ya. karena kebetulan juga di Poliban ada sebagai tuan rumah kan. Nah, itu sangat cocok nih bagi mahasiswa-mahasiswi yang berprestasi mengikuti lomba-lomba yang ada di Porseni seperti Solo Song dan yang lainnya. Wah, cocok banget ya Banyak untuk banget lombanya. yang mempunyai bakat di olahraga maupun benar. bakat di seni gitu. Cocok banget karena di Poliban ini sudah menyediakan gitu ya. Fasilitas-fasilitas dan UKM-UKM yang bisa ngebantu mereka ngembangin skill mereka. gitu. Benar. Banget. Terus nih ada lagi pertanyaan dari PPPP Iya 8. Waduh, kok sulit banget Kayak namanya. mencet di Iya WA jadi nih. PP aja. PPPP gitu Suka kan. banget mempepepek Ping, orang, ping, ya, gitu. orang. Jadi ini pertanyaannya kapan sih Vital Pistis diadakan? Wah, Wah, seru banget. nggak sabar Iya gitu nih, kayak kayaknya nggak sabar. kegiatan Bintal Bisnis ini. Nah, kalau informasi tentang Vital bisnis terbaru itu belum ada nih Kak. Nah, kalau Kakak bisa aja nih langsung cek nih informasi-informasi tentang Vital Pistis, tentang pendaftaran, tentang beasiswa di Instagram Poliban_official dan juga Instagram kami nih itu @dutakampuspoliban. Wah, bisa aja langsung Langsung dicek. follow di atas. Tiding, gitu. Ada lagi nih pertanyaan terakhir dari Sobat Lensa nih. Sedih ya pertanyaan terakhir gitu. Jangan gitu dong. Oh, jangan gitu dong. Jadi nih, dari siapa Bang? Jessica. Wah, keren banget ya namanya ya. namanya. Jadi pertanyaannya apa nih Bang? Syarat tinggi badan dan berat badan menjadi duta kampus itu berapa Kak katanya? Kalau buat daftar di duta kampus itu sendiri sih bukan yang kayak sama buat putra-putri pariwisata mungkin ya, yang mungkin harus ada data BB, TB yang segimana-gimana. Karena duta kampus itu lebih ke wawasan tentang kampus itu sendiri. Seberapa banyak kita tahu sih tentang info kampus ini, dan lebih banyak, lebih bagus lagi buat kita ngembangin pengetahuan tentang kampus. Karena kan yang namanya duta kampus, kita harus memperkenalkan kampus nih ke orang luar, yang berarti kita harus lebih banyak tahu info itu. Mungkin kalau buat ada nih yang pengen daftar duta kampus di yang selanjutnya, mungkin bisa dicek aja di IG-nya Duta Kampus Poliban. Pasti nanti di sana akan tertera syarat-syarat untuk menjadi duta kampus Poliban. Nah, bisa dicek nanti ya, Bi? Iya, bisa langsung cek aja gitu. Di duta Karena kan kampus. nggak ada syarat khusus gitu ya. Iya. Yang penting wawasan Wawasan tentang tentang kampus itu kampusnya. sendiri. Ya. Jadi cocok banget tuh untuk semua orang di Poliban, siapa aja bisa gitu masuk ke duta kampus gitu ya. Betul, Bi. Sudah habis nih pertanyaannya nih, jadi Ya, sedih deh. kok sedih? Sedih deh. Jadi sudah tuntung kan? Sudah tuntung kan? Jadi sudah selesai nih pertanyaan dari Sobat Lensa. Jadi terima kasih dulu untuk Bang Terima Aldo, kasih banyak. Kak Audi, Terima kasih sudah terima mengundang kasih kami. banyak. Tapi tunggu, ada pertanyaan terakhir nih. Gimana sih perasaannya setelah kami undang? Nah, Seneng banget ya sangat-sangat bisa banget. ikut berbagi juga tentang kampus kita buat mungkin calon-calon mahasiswa yang mungkin bingung nih kenapa ya aku harus milih Poliban, mungkin bisa terjawab karena abis nonton kita tadi ya. ya. Harus banget ya nonton sampai Dan akhir. menjadikan sebenarnya Poliban adalah pilihan terbaik buat Iya, pilih iya, kampus. benar. gitu. Jadi nih, itu saja dulu. Terima kasih nih untuk semuanya sudah nonton Sobat Lensa, dan terima kasih juga untuk Bang Aldo, Kak Audi yang sudah berhadir. Jadi untuk kalian
Sobat Lensa yang sudah nonton ini, jangan lupa juga nonton episode, sebelumnya. Dan tunggu juga episode kami selanjutnya. Bersama narasumber yang pastinya menarik. Iya, ya. benar banget. Jadi untuk kalian yang mau request bisa saja request narasumber selanjutnya di bawah. Tapi kalian pasti penasaran nih dengan Media sosial dari dua narasumber bener kita. banget. Iya. Bisa spill dulu dong Kak. Ya kalau media sosial dari Duta Kampus Poliban sendiri ada Instagram dan TikTok nih. Wow. Nah untuk Instagram sendiri itu @dutakampuspoliban dan sama juga nih untuk TikTok yaitu @dutakampuspoliban juga. Keren banget ya. Keren banget. Kalau- Sering tuh lewat di FYP ya kan Bang? Iya sering banget dong pastinya sebagai mahasiswa Apalagi- Poliban. Iya, apalagi keren-keren gitu ya videonya. Kayak ngelihat kesehariannya Duta Kampus itu sangat benar. keren gitu. Keren. Iri gitu. Kok bisa sih kalian tuh gini? Pasti kan banyak banget tuh dari mahasiswa Poliban yang pengen juga tuh jadi kayak kalian. Yang pengen jadi duta kampus ya. Jadi bisa aja kalau berapa sih Kak semester terakhir gitu yang bisa masuk Duta Kampus? Untuk semester terakhir untuk menjadi Duta Kampus itu semester 4. Oh, oke. Jadi bisa aja nih yang semester 4 bisa juga masuk gitu. Ya, boleh itu ya kan. Ya boleh banget. Jadi itu saja Mungkin dulu. Saupi nanti. Tapi Bi, Apa tuh? tadi kan media sosial dari Oh, duta kampusnya, benar. bukan media sosial pribadi Oh, dua narasumbernya nih, iya ya nih. kan. Kesempatan nih ya kayaknya ya. Kesempatan Jangan di sini banget. dong bilangnya. Pengen tahu ke Audi nih kayaknya IG-nya nih. Jangan dong. Oh, Aldo mau dulu. Silakan. Banyak untuk, banget. Untuk media sosial aku bisa langsung cek dan follow nih yaitu Instagram @aldozepanya. Wah, di sini sorry. Di sini Santai ya dong. teman-teman. Pasti banyak banget sobat lensa yang cewek-cewek nih. Siapa sih Yang abang ganteng terkesima ini? ya kan dengan abang. Terkesima ya. Kita enggak kah nih kisahnya? Gak usah gitu. Nanti ada aja. Gak usah. Fallback ya Oh, Kak. pasti Di fallback dong ya kan. Wah, harus di fallback dong Kak. Gitu. Terus buat Kak Audi apa Oh dong? iya, iya, pasti kan jangan penasaran lupa banget dong, ya. jangan lupa dong. Instagram Rachel nih aku penasaran banget nih kayaknya nih. @claudiadila bisa di follow nanti di fallback kok langsung. Wow, mantep banget Langsung guys. di fallback katanya. Pasti banyak banget sobat lensa yang cocok nih. Yang tertarik. Iya, abang-abang nih di Abang-abang. Poliban pasti banyak banget juga yang tertarik ya sama Kak Audi ini sudah cantik berprestasi. Keren, wah mantap pokoknya dari Duta Duta Kampus Kampus kalian. lagi ya. Wah, mantep banget. Dan itu saja dulu, jadi jangan lupa Like komen dan subscribe YouTube LPM Lensa. dan jangan lupa juga nih follow IG-nya LPM Lensa di Instagram. Dan terima kasih untuk sobat lensa yang sudah menonton episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan terima kasih. Bye bye.